Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kita ya dalam mata kuliah dasar-dasar basic of journalism yang bahas tentang basic of journalism from the all side. So our topic today is journalistic language atau bahasa jurnalistik. Ada beberapa kekhasan dari bahasa jurnalistik yang membedakannya dengan bahasa non-jurnalistik. Yang disebut dengan bahasa non-jurnalistik itu adalah bahasa yang digunakan di dalam misalnya keperluan ilmiah, keperluan administratur publik, keperluan hukum, dan sebagainya. Nah, bahasa jurnalistik memiliki kekhasannya sendiri. Apa itu kekhasan dari bahasa jurnalistik? Di antaranya itu merujuk kepada ejaan yang digunakan. Nah, di samping itu juga ada beberapa hal lain yang menjadi cirinya. Di antaranya itu sifatnya yang singkat, padat, ringkas, dan memiliki makna yang sama dengan tulisan yang lebih panjang, yang lebih lebar, ya. Jadi itu yang membedakan. Nah, saya kira langsung saja kita. Jadi seperti biasa, kelompok masing-masing akan merangkumnya, ya. Itu menjadi tugas kelompok. Saya sudah menyediakan slide-nya. Oke, ini dia bahan kita. Bahasa jurnalistik. Nah, kita mulai dari maknanya dulu, dari pengertiannya dulu. Apa itu bahasa jurnalistik? Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan bahasa jurnalistik atau bahasa pers adalah bahasa yang digunakan dalam menghasilkan karya jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah bahasa khas yang merangkai tulisan dan kalimat yang padat, ringkas, mudah dipahami, dan enak dibaca. Nah, kita mulai sedikit dari membahas definisi. Bahasa jurnalistik atau bahasa pers adalah bahasa yang digunakan dalam menghasilkan karya jurnalistik. Ada istilah karya jurnalistik. Yang dimaksud dengan karya jurnalistik adalah karya tulis, baik berupa tulisan dan gambar atau video. Ya. Tulisan, gambar, atau video yang disiarkan atau disebarluaskan oleh media massa. Itu yang disebut dengan produk jurnalistik. Nah, apabila sebuah karya tidak disebarluaskan oleh media massa, tidak dimuat oleh koran misalnya, tidak dimuat oleh media online, tidak disiarkan televisi, tidak ada disiarkan radio, maka dia tidak disebut dengan produk jurnalistik. Dia tidak disebut dengan, syaratnya adalah yang disebut syarat untuk disebut sebagai produk jurnalistik adalah mesti disiarkan oleh media massa. Oke. Nah, ada beberapa cirinya dari produk jurnalistik. Yang pertama adalah to the point, langsung. Bahasa jurnalistik memiliki ciri khas yang langsung pada pokok permasalahan, straight to the point. Dengan demikian, bahasa yang digunakan dalam karya jurnalistik bersifat lugas, sederhana, dan menarik, dan menghindari eufemisme bahasa jurnalistik yang ditulis dengan ciri seperti ini juga akan terhindar dari makna ganda atau sering disebut dengan penggunaan kata-kata bersayap. Ya, kata-kata yang bersayap. Straight to the point. Straight to the point, which means telling people with the point
what you mean. Memberitahukan orang, menyampaikan sesuatu tentang apa yang ingin Anda sampaikan secara langsung. Jadi maknanya itu dia apa yang ingin disampaikan langsung disampaikan, tidak menggunakan narasi-narasi yang di luar dari apa yang ingin disampaikan. Ya, oke. Nah, contohnya ini dia. This is the example. Kehidupan orang di dunia politik cenderung menghalalkan segala cara. Perhatikan yang di baris bawah. Kehidupan orang di dunia politik cenderung menghalalkan segala cara. Nah, kemudian pada redaksinya terjadi editing menjadi kehidupan politik atau kehidupan politisi cenderung menghalalkan segala cara. Ini salah satu contoh yang menunjukkan bahasa jurnalistik yang ditulis secara singkat. Orang di dunia politik itu adalah politisi. Orang di dunia politik itu adalah politisi. Oleh karenanya itu dia langsung kepada persoalan, karena ini bisa bermakna. Maksud dari orang di dunia politik ini kan politisi ya, tentunya. Tapi ketika dikatakan orang di dunia politik itu bisa bermakna yang lain. Misalnya orang yang ikut memilih dalam pilkada, itu kan dia juga di dunia politik, gitu kan, mengikut memilih calon tertentu, maka dia juga merupakan orang di dunia politik. Tapi bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah politisi. Oleh karena itu harus langsung disebut saja politisi. Nah, ini contoh satu ya. Kemudian yang kedua, simple atau sederhana. Apa maksudnya? Kalimat disusun dengan singkat sehingga menjadi sederhana dan gampang dipahami karena bermakna denotatif. Ada makna konotatif, ada makna konotatif. Makna konotatif adalah makna khusus. Makna yang muncul dari kalimat dan kata-kata yang bisa saja beda dia dari redaksinya. Nah, jadi bahasa jurnalistik menggunakan makna denotatif. Apa yang tertulis seperti itulah artinya. Bukan makna konotatif atau khusus sehingga menghindari tafsir ganda. Kalau makna konotatif bisa saja ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda. Nah, bahasa jurnalistik menghindari tafsir ganda atas sebuah kalimat yang ditulis. Apa yang ditulis seperti itulah maknanya semestinya. Tidak ditafsirkan secara ganda ya, multitafsir, tidak multitafsir. Contohnya, mantan pacar anak presiden dilantik menjadi wali kota Medan. Di editing menjadi Bobi Nasution dilantik menjadi wali kota Medan. Mantan pacar anak presiden, Bobi maksudnya. Bobi itu kan mantan pacarnya anak presiden, gitu ya. Tapi jangan-jangan mantan pacar anak presiden bukan cuma Bobi misalnya. Ada lagi mantan yang lain. Maka maknanya ini bisa ganda jadinya. Mantan pacar anak presiden ini, ya kan? Ya, kita nggak tahu. Ini kan apakah istri Bobi yang sekarang itu punya pacar sebelumnya atau tidak. Tapi dia membuka peluang pada penafsiran yang ganda. Kalimat seperti ini akan membuka peluang penafsiran yang ganda. Kemudian C, ciri ketiga, economical word atau ekonomis kata. Economical word adalah kalimat yang tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau it also means menghilangkan kata-kata yang bisa dihilangkan sepanjang tidak mengurangi makna dari kalimat. Menghilangkan kata-kata yang bisa dihilangkan sepanjang tidak mengurangi makna dari sebuah. Ya. Itu ekonomis kata. Misalnya ada satu kalimat terdiri dari 25 kata. Satu kalimat ya. Satu kalimat itu terdiri dari 25 kata. Ketika kemudian dia dipotong-potong hingga tinggal 15 kata saja,
dihapus yang lainnya, 10 itu dihapus. Tapi ketika dibaca, maknanya itu nggak berkurang, arti tidak berbeda. Nah, maka dalam bahasa jurnalistik harus digunakan yang 15 kata ketimbang yang 25 kata. Oke. Nah, kemudian maknanya kalimat yang disusun secara singkat dan sederhana dengan cara menghemat kata-kata atau dengan kata lain dari penggunaan kata yang mubazir. Jadi yang 10 itu disebut dengan mubazir dalam bahasa. Mubazir itu sesuatu yang sia-sia, ya, tulis dia tidak bermakna, baiknya dia dihapus. Ini beberapa contohnya. This is the examples. Penggunaan kata jamak. Seluruh menteri-menteri, ya jamak ya, ini sering kesalahan ya. Kalau diperhatikan sering kesalahan terjadi. Seluruh menteri-menteri semestinya disuntik vaksin maksudnya ya, bukan vaksin, terlebih dahulu. Itu kalimat. Nah, ini ada yang salah di sini dalam bahasa jurnalistik, dalam perspektif bahasa jurnalistik. Ini ada yang salah, yaitu kalau sudah seluruh pasti jamak. Tidak ada seluruh itu tunggal. Ya. Seluruh seluruh apa yang tunggal itu? Seluruh suami dari presiden Meksiko, misalnya ya. Padahal presidennya suaminya cuma satu, maka tidak nyambung kalimatnya kalau ada dikatakan seluruh cuma satu. Pasti diikuti bermakna kata selanjutnya berarti bermakna jamak. Oleh karena itu tidak perlu ditulis menteri-menteri, maka cukup menteri saja. Seluruh menteri semestinya divaksin lebih dahulu. Ya. Jadi kata menteri-menteri diulang ini adalah kalimat atau kata yang mubazir. Kata untuk. Manchester United bertekad untuk meraih gelar Liga Premier Inggris musim ini. Kalau apa yang terjadi ketika kata untuk ini dihapus, Manchester United bertekad meraih gelar Liga Premier Inggris di season musim ini. Tidak berubah maknanya. Maka hapus saja kata untuk. Ya, kata untuk itu dihapus dalam setiap kali penggunaan kata. Kemudian kata adalah. Ya, contohnya, nyatanya kenaikan iuran BPJS adalah hal yang memberatkan rakyat miskin. Adalah hal yang memberatkan rakyat miskin. Kemudian dihapus kata adalahnya. Nyatanya kenaikan iuran BPJS memberatkan rakyat miskin. Adalah hal yang, itu kata yang mubazir. 3 kata yang mubazir. Yang apa disebut mubazir? Karena ketika dihapus tidak mengurangi makna. Kemudian kata telah. Ya, ada untuk, ada adalah, telah, dan kata jamak, sekarang telah ya. Pekan lalu pemerintah telah mengucurkan dana BOS dan seterusnya. Pekan lalu pemerintah mengucurkan dana BOS. Pekan lalu ini bermakna kan past tense ini ya. Pekan lalu atau sesuatu yang sudah terjadi. Lampau, peristiwa lampau. Sudah terjadi itu lampau ya. Nah, nggak perlu lagi disebut telah kalau sudah terjadi. Ya, nggak perlu ada kata telah lagi, ini mubazir penggunaan kata telah. Oleh karenanya dihapus saja. Kemudian kata mengenai. Ya, kata mengenai contohnya, rapat tertutup Gubernur Sumut dan Satgas Penanganan COVID-19 Sumut membahas mengenai mekanisme pengucuran bantuan. Jika kata mengenai ini dihapus, maka membahas mekanisme pengucuran bantuan. Nggak pakai mengenai juga sudah mekanisme gitu ya. Artinya tidak usah pakai mengenai, juga sudah langsung kepada keterangan dari kalimat ini. Jadi struktur kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Ya kan? Mekanisme ini adalah keterangan. Apa yang dibahas? Mekanisme pengucuran bantuan. Jadi tidak perlu pakai mekanisme. Mengenai maksud saya sudah maknanya sudah bisa dipahami. Contoh selanjutnya adalah kata bahwa. Presiden Jokowi menyatakan bahwa para menteri di kabinetnya bekerja secara optimal. Pada dihapus kata bahwanya, Presiden Jokowi menyatakan para menteri di kabinetnya bekerja secara optimal. Nah, itu menghapus kata bahwa, artinya tidak mengubah makna. Kata dari Gibran, putra dari Presiden Jokowi,
dan seterusnya. Kemudian dihapus kata darinya, Gibran putra Presiden Jokowi maju menjadi. Jadi ini bisa dihilangkan dari kata dari. Kemudian kata akan, nah ini sering terjadi nih, akan tetapi. Gak usah pakai akan juga sudah tetapi ya kan. Kata akan ini sangat mubazir ya, tidak perlu. Tetapi pembangunan harus tetap berlangsung. Tidak perlu pakai akan. Kemudian penggunaan gugus kata-kata. Dan oleh sebab itu, kan kita sering dengar. Dan oleh sebab itu, hukum harus ditegakkan dengan adil. Hapus saja dan olehnya, maka oleh sebab, maka oleh. Sebab itu hukum harus ditegakkan dengan menghilangkan kata-kata sebelum kata sebab atau gugus kata-kata. Gugus kata-kata ini maksudnya lebih dari satu kata, yaitu dan oleh atau maka oleh sebab itu dihapuskan saja. Kemudian awalan dan kata depan. Nah, penggunaan awalan dan kata depan masih sering rancu, ya, belum bisa membedakan pada saat kapan kata di itu menjadi kata depan dan pada saat kapan di itu menjadi awalan. Antara awalan dan kata depan sering salah dalam penulisan awalan mesti digabung dan dengan kata yang mengikuti atau yang mendahulunya. Sedangkan penulisan kata depan terpisah dari kata yang mengikutinya. Salah satu ciri awalan adalah diikuti oleh kata kerja. Sedangkan ciri kata depan diikuti oleh kata tempat atau menunjuk pada sesuatu objek. Jadi ciri kata depan itu diikuti oleh kata tempat. Kata depan ini. Kata tempat itu apa? Depan, belakang, tengah, kiri, kanan itu kan tempat. Kemudian Medan, Jakarta, Surabaya, rumah, kursi, di meja, di dapur, di tempat tidur, di ruang TV, di bioskop, itu tempat. Maka penggunaannya harus dipisah. Ya, ingat ini depan ini tempatnya, menunjukkan tempat sesuatu ya. Ini berfungsi untuk menunjukkan sesuatu tempat di depan, di medan. Maka penulisannya harus dipisahkan. Itu berfungsi sebagai kata depan. Pada saat kapan di berfungsi sebagai awalan? Pada saat dia bertemu dengan kata kerja. Saya kira sudah tahu kata kerja ya, ini dimaksudkan. Kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan aktivitas tertentu. Misalnya makan. Makan itu aktivitasnya apa? Mengambil sesuatu ya dengan tangan, kemudian memasukkan ke mulut, kemudian mengunyahnya dan menelannya. Itulah yang disebut dengan makan. Ada yang dikerjakan, tangan bekerja, mulut bekerja. Itu disebut dengan makan. Memukul, pukul misalnya. Pukul itu aktivitas tangan. Tendang aktivitas kaki. Jalan aktivitas kaki. Seluruh anggota tubuh jalan. Jadi kata kerja adalah kata yang menunjukkan aktivitas tertentu. Oke, nah tangkap itu juga melakukan aktivitas, melakukan penangkapan itu aktivitas. Nah, bagaimana cara menulisnya? Digabung karena dia berfungsi sebagai awal. Ketika dia berfungsi sebagai awalan, ketika dia bertemu dengan kata kerja, maka di berarti awalan. Bukan seperti di sini di kata depan, karena dia bertemu dengan kata tempat. Dan ketika dia berfungsi sebagai awalan, maka penulisannya digabung. Ditangkap, diadili, dimakan, dikunyah, dilempar, disayang, ya, apalagi dijalani, itu digabung semua. Karena dia sebagai kata tempat. Itu sebetulnya tidak begitu sulit karena hanya membedakan antara kata kerja dan kata menunjukkan sesuatu atau kata tempat. Oke, kemudian penggunaan tanda baca dalam bahasa jurnalistik. Penggunaan tanda baca dalam bahasa jurnalistik.
Penggunaan tanda baca dalam bahasa di media massa mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa WEBI. Ekonomis kata, penggunaan kata-kata dalam kalimat yang mengacu pada bahasa jurnalistik. Ini berkaitan juga dengan penggunaan tanda baca. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan wartawan dalam menghasilkan produk jurnalistik yang dibuat di media massa. Nah, ini tadi definisinya ya. Dia harus sesuatu yang dimuat atau ditayangkan atau disiarkan oleh media massa. Ketika ada suatu karya tulis, ya, tulis dalam jurnal, misalnya, atau media sosial, apakah itu bisa disebut sebagai produk jurnalistik atau menggunakan bahasa jurnalistik? Jawabannya tidak, karena dia tidak dimuat di media massa, tapi dimuat di media sosial. Oke, kemudian bahasa yang disajikan secara lugas, langsung, padat, dan tidak bertele-tele. Tujuannya agar pembaca disajikan bahasa yang komunikatif, sederhana, dan mudah dipahami. Ya, sederhana dan mudah dipahami. Lanjutkan. Nah, kita akan langsung kepada secara teknis penggunaan bahasa tanda baca dalam bahasa jurnal. Nah, bagaimana menggunakan tanda miring? Tanda miring ini sebagai pengganti kata dan atau kata atau dan kata setiap. Contoh, pasangan calon wali kota Medan, Ahyar Nasution strip, garis strip ya, Salman Al-Farisi. Ini penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Tapi yang tepat adalah menggunakan garis miring karena dia bermakna dan. Garis miring di sini bermakna dan. Pasangan calon wali kota Medan, Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Ya, garis miring ini bermakna tiga tadi, yaitu dan atau setiap. Satu di antara tiga ini. Nah, ketika ditulis tanda miring, maka dibaca dengan satu di antara tiga kata ini. Kalau dalam contoh ini berarti Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Gitu ya. Kemudian tanda hubung. Strip tadi ya, strip ini tanda hubung. Untuk merangkai huruf dan angka. Jadi ada penulisan huruf dan angka. Contohnya D1, D2, S1, S2, S3. Dia semestinya menggunakan tanda penghubung atau tanda hubung. D strip 1, D strip 2, D strip S strip 1, S strip 2, S strip 3. Begini penulisan yang semestinya menurut WEBI. Oke. Kemudian contoh selanjutnya, akronim yang seharusnya tidak menggunakan tanda hubung. Jadi akronim tidak menggunakan tanda hubung. P strip 3K. BNP strip 2 TKI. Saya tidak menggunakan itu dalam penggunaan bahasa jurnalistik, tetapi langsung saja P3K BNP 2 TKI. Ya, langsung tidak pakai tanda. Kemudian penggunaan koma, penggunaan titik, dan tanda petik. Ya. Tanda koma dan titik harus ditulis tanpa spasi setelah kata sebelumnya. Tanda koma dan titik ditulis tanpa spasi setelah kata. Contoh ya, perlu diingat, koma ini tidak perlu ada spasi di sini. Di sini tidak perlu ada spasi. Langsung saja dia rapat dengan huruf T sini. Huruf T ini langsung. Jadi ini kesalahan yang sering terjadi ya. Sering terjadi. Saya tidak tahu dari mana asalnya kenapa setelah kata terakhir ini menggunakan spasi. Ini sering sekali terjadi. Kemudian penggunaan titik juga sama, tidak perlu pakai spasi. Dia rapat dari sini, rapat. Ya, seperti editingnya. Tidak perlu pakai spasi. Koma, titik,
langsung saja, tidak perlu pakai spasi. Kemudian penulisan tanda koma dan titik ditulis dalam singkatan nama orang dan gelar. Contoh, Amir Mahmud S. H. Berarti singkatan nama Amir Mahmud Salim Hadiningrat. Kalau menggunakan S. H. Ya, dia bukan sarjana hukum. Sarjana hukum itu ditulis seperti ini. Amir Mahmud, S. H. Jadi ada komanya di sini. Ya, menunjukkan jeda antara nama dan gelar, atau memisahkan antara nama dan gelar. Berarti kalau ada tulisan seperti ini, Amir Mahmud, S. H. berarti singkatan Amir Mahmud sarjana hukum. Tapi tanpa koma, berarti Amir Mahmud Salim Hadiningrat atau Amir Mahmud Suryo Hudoyono. Ya, atau apalah ya, SH-nya. Artinya menunjukkan singkatan nama orang. Kemudian tanda koma, titik, dan tanda petik dalam petikan langsung. Ini juga sering sekali jadi kesalahan. Kita lihat contoh. Kemungkinan PKI untuk bangkit itu mungkin saja terjadi. Ditulis dengan tanda petik duluan, kemudian baru koma. Ini yang keliru penulisan petikan langsung. Artinya, seperti bawahnya, koma dulu tanpa spasi, baru tanda petik. Kemungkinan PKI untuk bangkit itu mungkin saja terjadi, kata Maijen Purnawirawan Z. Ya, dia ada penulisan terlebih dahulu komanya, baru tanda petik. Bukan tanda petik dulu, baru koma. Sini, oke. Contoh 2, Presiden mengatakan kita harus kerja dan kerja. Ya, ini dalam petikan langsung dimulai dengan koma. Presiden mengatakan koma, baru dibuat petikan langsungnya. Kita harus kerja dan kerja. Dengan sama seperti tadi penulisan tanda titik itu lebih dahulu, baru tanda petik. Bukan tanda petik dulu, baru tanda dalam kutipan langsung. Kutipan langsung. Oke, kemudian kombinasi huruf. Ada khususan dari 4 huruf ini. Huruf K, P, T, S. Saya ulangi lagi, ada kekhususan dari 4 huruf, yaitu huruf K, P, T, dan huruf S. K, P, T, S. Apa kekhususannya? Ketika dia ditulis dengan imbuhan. Imbuhan itu bisa awalan, akhiran. Ya. Nah, cara penulisannya itu lebur. Ya. KPTS ketika ditulis bersama dengan imbuhan, baik awalan maupun awalan dan akhiran, maka penulisannya itu lebur huruf awalnya, huruf awal KPTS ini. Contoh, putus. Putus ya, mendapatkan imbuhan me dan an. Me dan an, maka menjadi memutuskan, bukan memputuskan. Mana huruf P-nya? Huruf P-nya ini lebur. Lebur atau hilang. Jadinya hilang dia, jadi memutuskan saja, tidak memutuskan. Ya. Kemudian pukul. Bukan mempukul, tetapi memukul. Huruf P ya. Contoh huruf P. Contoh huruf T, tatap. Tatap. Bukan mentatap, tetapi menatap. Menatap. Ya, bukan mentatap. Dan contoh huruf S, mensinergikan. Ini keliru. Yang benar adalah menyinergikan. Menyinergikan. Dilebur huruf S-nya menjadi ny. Y ya. Tadi yang belum ada contoh dari huruf K. K misalnya apa namanya? Apa kata kerja dari huruf awal huruf K? Seperti kuliah. Kuliah. Ketika mendapat awalan me dan akhiran an, bukan mengkuliahkan, tetapi menguliahkan. Ya. Seorang ayah menguliahkan anaknya, bukan mengkuliahkan anaknya. Itu cara penulisan dengan awal huruf
KPTS yang mendapatkan tumbuhan. Oke. Sekarang penggunaan diksi. Diksi itu apa? Diksi itu pilihan kata. Pilihan kata. Contoh ya, pos proklamasi. Pos proklamasi. Mestinya pasca proklamasi. Pasca proklamasi. Nah ini kenapa harus pasca proklamasi? Karena begini, pos dan pasca itu sebetulnya maknanya sama. Yang lebih baku itulah pasca. Pos ini adalah bahasa asing. Ya. Nih, contoh di bawah ini terbalik ini ya. Ini dibalik saja ini. Pos kolonial mestinya pasca kolonial. Terbalik ini. Pos kolonial sebaiknya pasca kolonial. Ya. Penggunaan kata pasca adalah kata yang baku ketimbang kata pos. Kalau menggunakan kata pos, maka gunakanlah kata selanjutnya adalah kata yang sama dari bahasa asing. Misalnya post-colonialism. Atau kalau menggunakan kata pasca, maka gunakanlah pasca kolonial. Jangan kalau misalnya post-colonialism, post ya bahasa asing, kolonialnya itu bahasa asing sudah diserap dalam bahasa Indonesia atau sudah baku, maka digabung berarti antara bahasa asing dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa asing untuk menjadi satu kata, ini kan satu kata ini kan, maka gunakanlah dua-dua bahasa Indonesia atau dua-dua bahasa asing. Jangan dicampur adukan antara bahasa asing dan bahasa Indonesia. Oke. Dan contoh kedua, mereka anggap semua pengeluaran ini sebagai infak ke jalan Allah yang pahalanya tak ketulungan. Penggunaan diksi tak ketulungan. Ini tidak baku, ya, atau tidak apa namanya, bisa dimaknai orang secara berbeda. Maka gunakanlah yang lebih sederhana, yaitu pahalanya besar sekali. Tak ketulungan itu diganti dengan besar sekali. Oke, kemudian kesalahan yang terdapat pada kalimat yang pertama di atas adalah pemilihan kata tak ketulungan yang tidak tepat. Kata tak ketulungan adalah bahasa Jawa, bermakna negatif, yang ini tidak tertolong. Contohnya stopan bandelnya tak ketulungan, padahal konteks kalimatnya bermakna positif, yakni pahalanya besar sekali. Dari kalimat. Oke, waktu sesi Zoom kita tinggal 1 menit ini. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang jelas. Sebelum kita nanti beralih ke sesi Google Classroom. Lanjutkan ke Google Classroom. Oke, kalau belum ada, nanti kalau pertanyaan lanjut aja ke Google Classroom ya. Saya kira sesi kita akan lanjut ke Google Classroom untuk bahasan atau tanya jawab dan tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan di 10 hari terakhir.